alternatifnya selain kita menggunakan Spring Cloud, ya, kita bisa menggunakan Istio, ya. Jadi Istio itu contohnya atau ini penjelasannya seperti ini ya. Jadi Istio itu adalah service yang berjalan di atas Kubernetes, ya. Nah, apa itu Kubernetes? Kubernetes itu gampangnya adalah container orchestration atau gini. Untuk bicara, nah ini istilahnya yak saving nih, jadi artinya kemana-mana. Sebelum kita bicara Istio, kita harus bicara dulu Kubernetes. Untuk bisa bicara Kubernetes, kita harus bicara dulu Docker. Nah, jadi ini agak jauh mundurnya ya. Oke, sekarang Docker dulu. Apa itu Docker ya? Docker itu adalah virtualisasi. Jadi atau kalau dari sisi sudut pandang kita sebagai application developer ya, Docker itu adalah salah satu metode untuk mendistribusikan aplikasi ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang network, sama orang OS, orang infra, Docker itu apa? Docker itu adalah virtualisasi, dia bilang. Cuman kalau ngomong ke programmer, bingung virtualisasi apa. Nah, paling gampangnya adalah kita bilangnya ke programmer, Docker adalah salah satu metode untuk mempackage atau mendistribusikan aplikasi. Ya. Nah, sekarang contohnya, misalnya gini, kita bikin aplikasi Java. Kita apa yang kita deliver ke production? Biasanya adalah jar. Kalau kita pakai Spring Boot, kita deliver jar. Kalau aplikasi zaman dulu kita war ya, atau kalau EJB ya ini EAR ya. Nah sekarang kalau kita programmer PHP misalnya, PHP yang kita deliver apa? Folder ya. Folder isinya file-file PHP, bener nggak? Ya kan. Nah kemudian si folder ini ya, kita jangan bicara Spring Boot dulu ya, karena Spring Boot itu satu jar ini sudah self contain. Artinya ini tinggal dijalanin aja, Java minjar udah dia jalan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara misalnya PHP atau misalnya Node.js misalnya. Node.js apa ya yang kita deliver? Sama folder juga kan ya? Folder. Misalnya kita develop aplikasi pakai Angular atau pakai Vue.js atau pakai Express ya. Itu hasil akhirnya adalah satu folder yang isinya nanti strukturnya dia. Nanti ada folder app, ada folder controller, di dalamnya itu baru nanti ada script-script JavaScript atau PHP-nya gitu ya. Nah, jadi yang kita deliver adalah folder. Nah, terus folder itu diapain supaya bisa jalan di production? Maka ini ya semuanya termasuk si Java juga. Yang pertama kita butuh mesinnya dulu ya. Pertama kita butuh servernya dulu. Oke. Yang kedua, server sudah ada servernya, sudah ada CPU, sudah ada memori, sudah ada hard disk. Kita harus install OS. Oke. Kemudian udah install OS, kita harus install platformnya. Nah, platformnya kalau di Java ya kita harus install JDK-nya. Kalau di PHP kita harus install PHP, FPM, kemudian ya lain-lain sama gitu ya. Nah, kemudian baru yang keempat kita akan menginstal ininya, runtime-nya ya, runtime aplikasi atau environment-nya. Misalnya kalau kita pakai PHP, kita install Nginx atau Apache ya. Kemudian nanti si PHP-nya disambungin sama Apache atau PHP atau Nginx gitu ya, diarahkan ke virtual host mana gitu. Nah, jadi artinya ini kita harus provide ya, kita harus provide semuanya ini supaya aplikasi kita bisa running dan diakses oleh user gitu ya. Nah, Docker itu membungkus semua ini. Nah, baru ini yang terakhir masih ada ya. Nomor 5 barulah aplikasi kita deploy kan ya. Nah, baru aplikasi kita tuh nomor 5 di sini ya. Nah, si Docker itu membungkus semua ini. Jadi ini kita satukan semua
dan kita distribusikan dalam satu image istilahnya ya. Nah, jadi ini kita bikin menjadi satu image. Oke. Nah, inilah yang kita distribusikan ke production gitu atau ke testing dan lain-lain ya. Nah, seperti apa image ya? Image itu gampangnya adalah kalau kita pernah pakai VirtualBox misalnya ya. VirtualBox. Misalnya komputer saya Mac OS, saya mau pakai Windows misalnya Windows 10. Nah, gimana caranya? Saya install VirtualBox, kemudian saya bikin virtual mesin baru, di dalamnya saya install Windows 10 misalnya. Kemudian di dalam Windows 10 saya install Microsoft Office misalnya. Nah, jadi di situ saya bisa pakai Office for Windows, ya kan? Nah, sekarang kemudian teman saya juga mau, saya juga pakai Mac OS juga, tapi dan saya juga mau pakai Microsoft Word, tapi yang versi Windows. Nah, gimana caranya? Daripada dia nginstal yang baru, itu file VirtualBox itu, dia punya file VDI namanya Virtual Disk Image, itu misalnya 10 GB atau berapa gitu ya, tergantung kita alokasi berapa, itu langsung kita copy ke flash disk, kita taruh di komputer dia gitu kan. Nah, begitu sudah di copy, tinggal dia start aja, langsung jalan, sudah ada Windows-nya, sudah ada Office-nya gitu. Nah, jadi Docker image itu mirip seperti itu ya. Jadi sama saja dengan kita kopikan VDI tadi, file virtual disk image itu yang sudah berisi OS, udah ada Office-nya gitu. Bahkan kalau kita ada dokumen di save di sana, kita copyin sama dokumen-dokumennya ikut ke bawah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Docker image seperti itu ya. Nah, sekarang berarti si image ini, Docker image ini tinggal di run saja ya. Jadi kita nggak usah lagi setup OS, nggak usah setup nginstal Java, nggak usah konfigurasi Nginx ya. Nah, ini bisa langsung kita run. Oke. Nah, kemudian di sini best practice-nya adalah dalam kita membuat image itu jangan ada datanya, ya kan? Kita nggak mau ada data. Kemudian konfigurasi juga kita tidak mau ada konfigurasi. Jadi kita maunya waktu dia run, ya udah dia baru download konfigurasi, baru dia start gitu. Ya. Kemudian juga kita pengennya satu image itu kita pengen satu image itu spesifik hanya mengerjakan tugasnya saja. Jadi kalau kita punya aplikasi kita menggunakan database, kita nggak mau nginstal MySQL-nya atau Postgre-nya di dalam image kita, gitu. Kenapa? Karena besok-besok kalau misalnya Postgre-nya naik versi, berarti kita harus memodif image kita. Padahal kan sebetulnya kita nggak ada apa-apa gitu, ya. Nah, jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak pengen ukuran image-nya jadi besar. Kalau kita include segala macam, lama-lama dia besar. Jadi kita pengennya minimalis, isinya ya ini aja nih, 5 hal ini aja ya. Ini aja. Jadi kalau kita butuh database gimana? Nah, ini berarti dari image ini waktu di run, dia akan menjadi run di dalam container ya. Nah, jadi di sini kita punya container. Oke. Nah, sekarang misalnya kita punya kontainer C1 ya. Ini adalah aplikasi kita. Nah, C1 ini aplikasi kita ya, app. Nah, ini dia jalan. Terus kemudian kita butuh database, gimana dong? Ya, kita bikin kontainer kedua, C2. Misalnya kita mau pakai apa? Postgres, PGSQL. Nah, ini apakah kita bikin sendiri? Enggak. Nah, orang pakai Docker itu salah satunya karena dia pengen reuse image. Jadi ngapain kita bikin PostgreSQL? Biar aja orang developer Postgres aslinya yang bikin image, pasti mereka lebih paham gitu kan. Gimana cara tuningnya, gimana cara ininya. Nah, jadi kita jalanin dua hal ini. Kemudian nanti baru kita arahkan app kita ngakses database di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana caranya ya kan? Nah, di sini muncul pertanyaan. Ini gimana caranya supaya aplikasi kita tahu ini ada di mana gitu ya. Kalau kita nginstal VPS biasa, misalnya kita nginstal server A, server B. Server A kita kasih IP address, server B kita kasih IP address. Berarti di server A, di aplikasi kita bilang JDBC URL-nya mengarah ke IP-nya
si server B kan ya. Itu kan udah jelas gampang gitu. Nah, gimana kalau Docker? Tergantung kita jalanin ini di mana ya. Untuk menjalankan dua image sekaligus ya, dan mereka saling ngobrol, ini ada beberapa alternatif ya. Nah, yang pertama, yang paling simple itu kita bisa pakai yang namanya Docker Compose. Nah, Docker Compose itu kalau digambarkan kira-kira fisiknya seperti ini ya, fisiknya. Jadi kita punya satu mesin fisik, kita punya satu server, ya. Ini servernya fisik ya, artinya beneran ada hardware-nya. Nah, di sini kita install Docker host istilahnya supaya supaya image ini bisa run. Nah, nanti C1 ini dan C2 itu jalan di mesin yang sama, ya. Kemudian kita jalankan dua-duanya menggunakan Docker Compose. Ini harus pakai Compose supaya bisa saling mengenali. Kalau ini kita run, nanti dia nggak tahu karena IP-nya random. Namanya kita run gitu ya, IP-nya random. Jadi kita nggak tahu IP C2 berapa. Nanti ada yang Google di internet, gimana cara cari tahu IP Docker container yang sedang running. Nah, itu salah. Artinya memang seharusnya kita nggak peduli IP-nya berapa gitu. Nah, harusnya kita jalanin ini dengan Docker Compose. Ini kita kasih nama, ini misalnya kita kasih nama app. Ini kita kasih nama db. Nah, nanti di sini dia sudah punya name resolve, sehingga nanti gimana cara kita ngeset JDBC properties di sini? Ya, kita setnya JDBC kemudian titik 2 PostgreSQL ya, titik 2 // nah ini DB, kemudian namanya apa, recdb misalnya. Nah gitu ya. Oke, nah sekarang sekedar ilustrasi supaya ada gambaran gimana cara kita menjalankan PostgreSQL ya dengan Docker. Kita masuk ke hub.docker.com. Ini adalah Docker Registry, artinya semua image itu masuk ke sini yang open source. Ini mirip Maven Repo tapi versi Dockernya gitu ya. Nah, kalau Maven Repo kan semua library masuk sana ya. Kalau Docker Hub itu semua image masuk sana. Kita cari aja PostgreSQL. Nih. Postgres itu nanti ada banyak. Oh, ini langsung ke ini ya. Kalau kita klik Postgres, ketik Postgres nanti banyak yang bikin. Kita carinya yang official ya. Nah, kemudian di sini ada banyak tag. Tag itu ya kita mau pakai versi yang mana lah. Apakah versi 13, versi 11, 11.8 atau 11. Kalau 11 maksudnya 11.8. Tapi nanti kalau ini naik versi jadi 11.9, 11-nya akan mengacu ke 11.9. Jadi kalau kita mau stabil maksudnya aplikasi kita, jangan gara-gara dia naik versi kita jadi error gitu ya. Kita mentargetnya versi yang lebih spesifik gitu. Jadi kita mentargetnya misalnya 11.8. Nah, nanti kalau dia keluar 11.9, kita tetap pakainya 11.8 gitu. Tapi kalau kita bilang 11, nah dia akan ambil 11 terbaru. Oke. Jadi sespesifik mungkin yang kita bisa gitu ya. Nah, kemudian cara run-nya gimana? Nah, seperti ini. Docker run, name-nya, nama image-nya ini, kemudian min -e. Min -e ini adalah environment variable. Nah, jadi image-image yang dibuat dengan rapi itu biasanya konfigurasinya bisa di-override melalui environment variable. Jadi misalnya contohnya MySQL ya. MySQL kan teman-teman pasti sering pakai ya. MySQL itu biasanya kalau install MySQL yang kita set apa sih? Root password. Kemudian setelah itu kita create database, kemudian database-nya itu kita buatkan user buat aplikasi sama password-nya gitu kan ya. Berarti ada 4 hal ini. Nah, itu 4-4-nya itu bisa di-override lewat environment variable. Nah, ini kita lihat ke bawah ya. Di sini ada, nah di sini. Ini ada environment variable yang bisa memodifikasi image waktu dia jalan. Password, nah ini password-nya apa ya. Postgres user, nah kita bikin yang kita tulis di JDBC properties tuh. Nah ini. Kemudian nama database ya. Kalau MySQL itu ada root passwordnya bisa kita set juga. Kalau Postgres dia emang nggak ada root user ya. Jadi
Nah, seperti ini. Biasanya nambahin itu IP yang bisa diakses di Postgres. Oh, hostnya ya, host yang diizinkan. PGA itu. Iya. Itu di mana? Kalau dia kayaknya langsung bisa diakses ya. All ya? By default ya all. Oke, nah jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita jalankan tadi ini menggunakan image Postgres tadi, Postgres titik dua tagnya mau versi berapa, misalnya Postgres titik dua 10.13 gitu ya. Oke, nah ini yang pertama caranya menggunakan Docker Compose ya. Nah Docker Compose seperti apa? Nanti bisa dilihat di blog. Mana ya? Nah ini contoh Docker Compose ya. Ini aplikasi standar, artinya yang biasa kita bikin. Biasa kita bikin kan aplikasi web ada database-nya ya. Iya. Nah jadi di sini di file Compose ini kita menjalankan dua instance. Yang pertama instance MySQL ya. Ini nama service. Kita pakai image namanya MySQL, ngambil tag latest. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Hub Docker. Kita cari MySQL. Nah, kemudian di sini ada tagnya latest, berarti nanti dia akan ambil 8020 ya. Kemudian kita balik lagi sini environment variable. Nah, ini ada 4 yang kita set, root password, MySQL database, user dan password. Nah, dokumentasi di sini kita lihat mana ya? Environment variable, root password. Nah, ini root password ini mandatory dan wajib diisi ya untuk MySQL root account ya. Kemudian database. Nah, jadi satu Docker container ini satu database. Beda kalau zaman dulu kita install MySQL Server di dalamnya banyak database ya. Iya. Nah, kalau sekarang sudah yang model seperti ini satu instance itu satu database. Jadi seolah-olah kita punya satu server cuma diinstal MySQL dan MySQL-nya isinya cuma satu database gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi di sini ada volume ya. Volume itu mapping ke folder fisik. Jadi di sini kita punya folder misalnya tadi OPT data. Nah, folder ini kita mount ke dalam sini. Sehingga di sini kan biasanya datanya di varlib MySQL ya. Nah, begitu dia nulis ke varlib MySQL, sebetulnya dia fisiknya nulis ke sini. Kalau tidak kita mapping, nanti dia akan generate random folder, misalnya var lib docker. Nah, di dalam docker ada container ID-nya random string gitu. Di dalam random string baru ada struktur foldernya. Begitu kita destroy si kontainernya, kita matiin, kita destroy, itu dihapus. Tapi kalau kita sudah mapping, walaupun kita destroy, ini fisiknya masih ada di data ini. Nah, jadi kalau kita mau ada folder permanen ya kita seperti ini. Ya. Jadi OPT data itu di server fisiknya itu ya? Ya, ini fisik, ini di hostnya, ini di dalam kontainer. Ya, host kontainer. Oh, ini kayak mon gitu ya, mon. Iya, mon. Folder lokal Docker ke folder Ke dalam kontainer. Ya, folder ya, dalam kontainer ke fisik. Ke hostnya, iya. Sama aja kalau VirtualBox kan kita bisa mounting si file ini kan, folder di sini kan. Jadi misalnya kita habis downloadnya di Mac, kita mau buka di VirtualBox, gimana caranya? Nah, kita kan mapping tuh folder lokal sini ke folder OS-nya gitu. Jadi kalau biasanya kan kalau kita biasanya kalau database emang existing tuh nggak di image di Docker. Iya, Jadi memang server fisik gitu ya. Fisik dan karena kan persisten
kalau Hmm. kalau suka bisa di dispose gitu. Iya, nah ini supaya dia datanya permanen kita pakainya volume ini. Jadi nanti kita juga bisa pakai Docker juga, Iya, bisa tapi juga. datanya di mounting. luar. Oke. Oke, nah kemudian di sini ini Spring Profile Active Docker. Ini sebetulnya hanya untuk supaya kita mengaktifkan konfigurasi yang profilnya Docker ya. Jadi application strip Docker properties gitu. Ada ininya nggak ya? Wah, kayak tadi kan. Iya, jadi kayak tadi. Nah, di situ nanti sebetulnya cuman beda ininya aja. Cuma beda mana ya. Nah, cuman beda ininya aja. Data source URL, application strip Docker properties. Jadi supaya ngebaca yang ini. Nah, isinya ini cuma satu baris, yaitu kita mengoperate ini hostname-nya. Hostname-nya ini MySQL. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ini nama service-nya. Ini namanya bebas saja ya. Misalnya ini database saya gitu. Nah, berarti di bawah database saya. Ini bukan image karena image-nya kita sebutkannya di sini gitu ya. Nah, itu Docker Compose. Docker Compose itu hanya beroperasi di dalam satu host ya. Jadi di dalam satu server fisik dia. VM. Iya, Docker ini kan VM sebetulnya. Cuman istilahnya dia containerization, bukan full virtual. Kalau VirtualBox itu full virtual, jadi semua hardware itu sama dia dibikin palsunya gitu. Jadi kalau ini dia sebetulnya containerization itu dia jalan di satu folder, tapi dia merasa seolah-olah dia sendirian gitu ya. Padahal dia banyak tetangganya gitu. Tapi dia nggak bisa ngelihat folder yang lain gitu. Nah nanti urusan hardware, Ethernet card-nya, CPU-nya, memorinya itu sharing sama dia mengakses langsung gitu, mengakses langsung device, bukan virtual gitu, bukan emulasi. Nah kemudian udah nih ya, ini Docker Compose. Jadi Docker Compose itu dia hanya di satu host saja. Nah kemudian yang kedua, gimana kalau kita mau multiple host? Kan satu mesin kan pasti ada batasnya ya. Kita nggak bisa nginstal misalnya 10 kontainer, nanti kan dia nggak kuat, nggak cukup resource-nya gitu. Kalau kita mau scale misalnya jadi 100 kontainer jalan bareng ya nggak bisa gitu kan. Nah jadi kita harus tambah host yang kedua. Nah host kedua. Nah si Docker Compose ini tidak bisa lintas host. Nggak bisa. Jadi satu Docker Compose ini dia cuma bisa satu ini. Nah gimana caranya ya supaya bisa multi host? Ada dua alternatif. Jadi si Dockernya sendiri dia bikin solusi namanya Docker Swarm. Swarm ya pakai A. Nah gini, Docker Swarm. Tapi dia tidak populer. Artinya orang nggak terlalu banyak mengadopsi. Nah akhirnya orang pada pakai Kubernetes. Ini secara fungsi ini sebetulnya sama kompetitor sama Docker Swarm. Cuma karena ini yang bikin Google, ini inisiatornya, kemudian banyak yang bergabung, akhirnya orang ini. Kubernetes ini sebetulnya dia dibikin Google untuk mengatasi AWS. Nah jadi gini, AWS itu kan kita bisa bikin VPS ya di AWS kan ya, EC kan Elastic Cloud gitu ya, bisa bikin VPS. Kemudian AWS punya fitur yang namanya auto scaling. Apa itu auto scaling? Jadi si VPS ini sama dia bisa dipasangin monitor untuk mengukur resource usage, CPU, memori, macam-macam. Kemudian kita bisa bikin automatic scaling. Jadi kita bisa set, misalnya kita set CPU-nya batasnya 80%, memori 80%. Begitu dia sudah mencapai itu, dia akan bikin VPS baru. Kemudian aplikasi kita di-deploy di VPS baru. Makanya kita deploy ke Amazon kan bentuknya AMI ya. Amazon Machine Interface. AMI itu ya image sebetulnya. Nah jadi image-nya karena tinggal di run, dia nggak repot deploy kan, nggak ada config. Pokoknya dia tinggal copy run. Jadi dia mau replicate dari 1 jadi 100 juga nggak ada masalah gitu kan.
Kayak MySQL aja kan tadi kita tinggal dockeran MySQL kan gitu ya. Nah, jadi mau 100 juga nggak ada isu sama dia. Nah, kemudian Google bikin Google Cloud, GCP. Tapi nggak punya auto scaling, ya kan. Jadi mirip seperti DigitalOcean, ya bikin VPS. Kalau mau scaling gimana? Bikin VPS satu lagi, deploy lagi gitu ya. Nah, akhirnya gimana caranya menyaingi AWS? Ya, dia bikin Kubernetes. Bikin Kubernetes yang fitur unggulannya adalah auto scaling. Jadi kita bisa ini, walaupun sampai sekarang terakhir saya coba masih belum semulus AWS ya. Artinya gini, Kubernetes ini kan dia aplikasi open source. Realnya pasti kita akan implement nih, kita pasti akan install. Antara kita install on-premise, on-prem, artinya kita bikin data center sendiri, kita install sendiri, atau kita pakai managed service. Managed service ya, sekarang karena ini kayak Android versus iOS gitu ya. iOS sudah duluan populer, kemudian yang lain, gimana nih? Ya udah kita ini aja. Kita patungan aja, kita bikin saingan gitu. Nah, akhirnya Alibaba Cloud, DigitalOcean itu ikut nebeng semua tuh sama gerbongnya Kubernetes. Jadinya semuanya pada ikutan. Nah, itu kan managed service ya. Managed service kadang-kadang zaman sekarang biasanya sudah bisa auto scaling semua. Tapi kalau on premise, nah itu auto scaling masih PR tuh. Karena kita nanti harus install monitoring sendiri. Kan kuncinya auto scaling kan monitoring. Kita harus bisa monitor si container ini pakai resource berapa gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah udah bisa dimonitor baru tinggal dikasih action aja kan. Actionnya kan tinggal create, deploy, run, image mana yang mau di run gitu kan. Maksimum berapa image, minimum kapan dia scale out, kapan dia scale in gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Kubernetes ya pada prinsipnya cara kerjanya mirip lah dengan Docker Compose sebetulnya. Dia menjalankan kontainer, kemudian nanti dia menyediakan naming. Ini nih, naming ini. Ya, sehingga kalau ini kita kasih nama DB, maka dia akan bisa diakses by name, bukan by IP address. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang nanyain gimana cara mendapatkan IP private-nya di dalam Docker Compose itu salah jalan, tersesat ya, karena memang kita harusnya nggak usah tahu ngapain, kita taunya hostname-nya aja gitu ya. Nah, sama di Kubernetes juga ada, cuman dia kalau Kubernetes itu dia strukturnya begini. Kita di sini aja ya, di sini kita misalnya Kubernetes ya, Kubernetes. Nah, Kubernetes itu kontainer ini itu namanya pod. Istilah dia namanya pod. Oke. Kemudian pod itu IP-nya private, tidak bisa diakses langsung. Jadi kalau kita punya ada pod A, kemudian kita punya pod B. Nah, gini ya. Ini pod B ini nggak kenal sama pod A. Tidak kenal. Ya. Terus gimana caranya supaya ini bisa connect? Misalnya pod B ini database lah, MySQL atau Postgre gitu ya. Kita harus bikin di sini suatu objek lagi namanya service B misalnya. Nah, baru nanti pod A ini, kalau pod ke sini bisa langsung, cuman kalau pod ke pod nggak bisa. Jadi pod ini harus mengakses service. Nah, jadi di sini di pod A nanti JDBC propertiesnya dia akan mengakses ke sini berdasarkan nama service. Jadi di sini service B. Nah, gini. Baru dia bisa ini. Service B ini nggak ada bendanya. Artinya kalau pod kan ada kontainer jalan, pakai resource, pakai memori segala macam. Kalau service enggak. Service ini sebetulnya kalau di database mirip dengan view di DB. Ada yang pernah pakai view nggak? Atau ini programmer zaman now sekarang semua nggak kenal view, nggak kenal trigger, stored procedure. Oke, view ya. Jadi view itu kan bisa tabel palsu lah. Kita bisa bilang tabel palsu ya. Fisiknya nggak ada, tapi dia begitu kita akses, dia akan mengakses tabel-tabel lain gitu.
Jadi CView ini hanya deklarasi saja yang bisa menggabungkan banyak tabel sekaligus kan gitu. Sama, service itu adalah deklarasi saja, nanti di dalamnya ada query-nya. Nah, jadi setiap pod ini bisa kita kasih label. Nah, labelnya ini bebas banyak. Misalnya ini karena database ya, kita kasih labelnya tire-nya misalnya, tire sama dengan DB. Nah, tire ini bebas ya, kita kasih nama sendiri. Kemudian kita kasih nama app. App-nya misalnya di sini registrasi. Kemudian di sini kita kasih lagi misalnya stage. Stage-nya misalnya di sini production. Nah, kita bisa bikin banyak pod dengan label yang sama. Jadi sehingga kalau kita bilang di sini service B itu adalah tire DB, aplikasinya registrasi, stage-nya production, maka semua pod yang kena itu akan diakses sama akan dikasih gitu. Nah, kemudian di sini dia ada internal load balancer. Nah, jadi begitu kita ngakses ke service B aja, maka di sini dia akan mengakses ke sini. Oke. Nah, itu Kubernetes ya. Jadi Docker sudah, Kubernetes sudah. Nah, sekarang gimana dengan Istio ya? Istio tadi kita bicara gini, pod. Ini kan pod ya. Saya agak lupa nih. Makanya kalau jelasin Istio agak panjang soal mundurnya. Balik belajar Docker, belajar Kubernetes di sini cepat banget. Luar biasa. Apa? Harus pakai kopi hitam ini, Pak. Enggak. Nah, ini nyambung sama pelajaran yang kemarin yang kemarin kan, yang Cibulek. Oke. Jadi orang-orang sering tanya, ini kan Docker container yang jalan ya. Docker image kan kalau di run kan container bilangnya. Apa bedanya pod sama container? Ya. Pod itu isinya banyak container. C1, C2. Nah, gini. Ya. Nah, apakah ntar saya agak lupa. Pod vs container. Benar nggak? Ya, benar sih. Ya, benar. Oke. Nah, jadi gini. Pod itu isinya banyak kontainer. Tapi beda sama Docker Compose. Docker Compose kan juga satu compose kan banyak kontainer ya. Ada app, ada DB kan ya. Ini ada app, ada DB. Ini kan dua kontainer kan jalan dalam satu host. Ini kan kalau di Compose beda masing-masing kontainer. Jadi kontainer ini punya IP. Ya kan, jadi dia ngakses ke sini lewat IP private, kemudian dia punya buka port sendiri, dia makan memori sendiri dan lain-lain ya. Nah, kalau di sini, kalau di Kubernetes, kontainer 1 dan kontainer 2, kalau dia berada dalam satu pod, maka dia ngakses ke sini, ini alamatnya localhost. Nah, ini localhost ya. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya sama Istio? Nah, sekarang kita bicara Istio. Istio itu menambahkan satu kontainer di dalam pod. Jadi normalnya, misalnya pod kita awalnya gini nih, kita punya pod tadi aplikasi Spring ya, app Spring, app Spring, SPR gini ya. Nah, ini kita punya kontainer isinya ini ya. Kemudian di dalamnya di dalam kontainer ini jalannya di pod ya. Nah, ini pod. Tadinya dia sendiri gini kan. Nah, Istio itu dia menginstal dirinya sendiri di sini. Nah, ini namanya sidecar. Istio lah, kita bilang aja Istio ya. Kemudian nanti ada lagi si
apa tadi si pod database kan, MySQL ya, MySQL. Nah, di sini kita punya MySQL. Dia jalan jadi pod. Terus sendiri. Nah, podnya kan beda ya. Nah, kemudian di sini dia jalannya di dalam pod kontainernya. Nah, gini. Kemudian si Istio akan menginjek dirinya sendiri di sini, Istio. Istio juga di situ. Kalau kita install Istio, dia akan menginstal dirinya di semua pod. Nah, kemudian si Istio ini nanti akan mendaftarkan diri ke servernya. Nah, istilahnya dia servernya apa tadi ya? Control plane. Ya. Control plane. Apa sih pilot, ada mixer, citadel, lain-lain. Pokoknya di sini kita gampangnya kita bilang servernya aja lah ya, server. Nah, jadi dia nanti yang akan melakukan apa tadi discovery. Dia mendaftarkan diri ke sini. Nama saya siapa? Nama saya DB. Nama saya app ya, app. Nah, sekarang si app Spring ini mau mengakses ke DB. Ya udah dia bilang saya mau mengakses DB. Nah, berarti dia nanti akan mengakses DB, tapi dia nggak langsung ke sini, dia nanya dulu ke sini nih. DB-nya mana? Ya. Nah, ya kan? Nah, akan dibalas, oke DB-nya ada di sini. Nah, begitu dia ngakses ke DB, dia ngaksesnya lewat sini. Nah, baru nanti sama Istio di forward ke sini. Nah, karena Istio-nya di tengah-tengah sini, maka dia bisa menjalankan fungsi circuit breaker. Jadi circuit breaker-nya dia yang ngurus. Atau ini mungkin juga bukan langsung juga nih. Mungkin dia akan lewat sini juga. Nah, gitu ya. Ini lewat sini. Sehingga kalau ini mati, maka di sini bisa melakukan fallback. Nah, jadi dia bisa punya fungsi circuit breaker. Tadi discovery udah ya, circuit breaker udah ya. Nah, kemudian bulk heading juga sudah gitu. Gimana kalau ada banyak? Kalau ada banyak ya nanti kan load balancing dia atur sendiri di sini. Misalnya DB-nya ada 2 gitu atau app servernya 2, maka semuanya daftar ke sini. Nanti begitu dia query database-nya mana dikasih misalnya 3 instance. Nah, begitu dikasih 3 instance ya Istio-nya yang load balance gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi konsepnya sama tapi metode implementasinya yang berbeda ya. Tapi ya di sini sama aja karena di sini kita bukan belajar Kubernetes dan Istio. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah bahwa di sini kita mau pakai Istio ataupun mau pakai Spring Cloud, maka kita butuh tadi fitur pertama discovery sama circuit breaker ya, circuit breaker. Nah, gini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah solusinya buat teknologi stack yang tidak punya ini library yang microservice lah gitu ya, yang nggak punya console client, Eureka client, config client gitu ya. Nah, kalau config gimana? Kalau config Kubernetes sendiri dia udah punya config map, jadi kita bisa ikut nebeng di sana gitu ya. Sebetulnya kalau cuman butuh discovery itu pakai service aja udah bisa, tapi nggak ada circuit breaker-nya. Nah, jadi bisa juga misalnya kita pakai Spring Cloud nih, aplikasi kita Spring Boot biasa, kita deploy ke sini, nanti kan dia load balancing ada ya. Jadi contohnya di sini mana? Itu nanti pas kita ngakses. Vein itu cuman buat ini aja. Vein itu buat memudahkan akses saja. Mana ya? Nah, ini dia cluster ready. Replikasi. Nah, ini replikasi kalau di Kubernetes gini ya. Ini nama aplikasinya, labelnya nih app, value-nya ini. Pas kita query, dia sekarang podnya app-nya 1 nih, database 1 ya. Kemudian ini kan di ini proxy ya, kita deklarasikan service kan. Nah, service ini yang punya IP.
Nih service punya heavy ya. Kemudian di sini deployment itu ya ininya podnya. Kemudian, nah sekarang kita bilang kubectl scale replika 27. Yang kita scale yang mana? Ini deploy belajar CI app. Nah begitu kita scale, kita query lagi app ini, jadi 27 dia. Ada yang udah start, ada yang belum, jadi beda-beda ya. Maksudnya dia asinkron ya. Nah ini belum tentu start semua nih. Tergantung resource-nya cukup nggak. Misalnya kita bilang scale jadi 100, tapi mesinnya cuman node-nya cuman 1, speknya itu ya udah. Satu itu berarti udah dideklarasi juga ya? Apanya? Satu port itu udah dideklarasi berapa? Enggak, port itu default-nya kan cuma 1. Mana ya deklarasi? Sarannya? Hah? Saran Speknya? Speknya by default enggak sih. Udah ada by default atau? Biasanya tidak tidak di ini. Dia enggak disebutkan biasanya. Enggak, maksudnya untuk bagi-bagi itunya gimana? Misalnya punya mesin 16 giga gitu namanya. Itu kan berarti kan misalnya kita bikin 100 spot berarti kan Iya. atau dia auto hitung sendiri itu benar. Enggak, dia ada default value-nya. Biasanya kalau kita nginstal cluster nanti kita bisa set default-nya itu tiap kontainer dikasih berapa gitu. Mana ya config ininya ya? Ini Google Cluster ya? Ini ya GKE, Google Kubernetes Cluster. Nah ini adalah deklarasinya Kubernetes tuh seperti ini. Tadi kan kita contohnya mana tadi? Ini kan kita mounting ya, database nih, mounting ke file. Nah kalau di sini kita mounting juga, namanya dia persistent volume. Nah persistent volume implementasi realnya itu tergantung cloud provider. Kalau di Google berarti kita pakai Google Disk itu. Jadi kita bikin disk. Kalau di DO berarti block volume gitu ya. Nah, kita deklarasi nanti begitu ini kita deploy satu file ini, dia akan bikin 2 persistent volume nih. Kan PV1, PV2 nih. Yang dua-duanya 10 giga. Ya. Kemudian ini baru volumenya aja. Nah, sekarang kita deklarasi database podnya. Ini podnya nih. Ini PVC, persistent volume claim. Claim ini ininya apa? Buat connect-nya. Nah, ini deklarasi podnya ya. Podnya. Namanya belajar CIDB, replikanya 1. Jadi kita mau start langsung 5 juga bisa. Kita tulisnya di sini. Tapi ini kan defaultnya 1. Nah, ini kita kasih label. Dia mau dikasih label apa? Labelnya app-nya ini, tire-nya ini. Nanti kalau mau tambahin development, production, nah itu terserah. Ya. Ini speknya kita pakai image MySQL latest. Ini kalau ada ini argumennya. Nah, ini kita pakainya apa nih? Volume mode. Nah, volume mode ini menggunakan persistent storage DB. Ini claim ya, pokoknya nyambungnya ke atas saja. Nah, ini kan sama ya, environment variable dari si Docker-nya. Ya. Nah, kemudian ini database, depannya kita kasih service. Di sini ada selektor. Selektor itu query-nya. Jadi belajar DB service itu akan melingkupi semua pod yang app-nya belajar CI dan tire-nya DB. Nah, kebetulan kan cuma 1. Kalau ada 5 ya 5. Tuh, ya. Nah, kemudian ini aplikasi web. Aplikasi web sama kita pakai volume claim. Kemudian, nah di sini ya. Ini yang penting di sini. Waktu kita deklarasi podnya, kita langsung akses ke ini. Ya. Ini nama service ya, nama service ya. Udah. Nah, kemudian depannya ini pod sama kayak database. Jadi nggak bisa kita akses langsung podnya. Kita harus deklarasi service.
Nah, karena si pod ini mau kita akses dari luar, maka kita deklarasinya load balancer. Load balancer ini ya istilahnya dia aja supaya diekspos dengan IP public gitu. Iya, maksudnya. Nah, ini load balancer ini juga kalau kita bikin on premise rada ribet ini. Karena kita harus nginstal pakai Nginx dan terakhir dicoba itu config-nya masih susah lah gitu ya. Ini cara ngerannya, dia create satu-satu, habis itu ya udah jadinya gini. Nah, ini kan external IP-nya pending nih. Nah, nanti kalau kita Tadi nanti keluar. Ya. nah, ini keluar nih 104 berapa gitu. Iya, name service-nya diurus sama Kubernetes. Internal ya. Internal. Kalau eksternal ya tetap pakai DNS, nanti arahkan ke ini external IP-nya ini. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kita pakai Istio itu tadi untuk menambahkan si circuit breaker, sehingga nggak usah lagi pakai external service gitu. Nggak usah implement sendiri pakai. Nah tadi ribbon itu client side load balancer. Dari kemarin kita ngomongin client side load balancer itu implementasinya kalau pakai stacknya Netflix itu ribbon library-nya. Jadi yang round robin itu si ribbonnya itu. Suka tuker sama Vane. Memang biasanya diintegrasiin. Vane itu kalau pernah coding Android, Vane itu kayak retrofit. Dia cuma deklaratif. Jadi kita nggak usah coding HTTP client connect gitu. Jadi Vane itu cuma gitu doang. Oke, nah jadi microservice dengan Istio ya konsepnya sama ya, cuman cara kerjanya aja agak-agak beda dikit. Nah, seperti itu. Lebih ini ya, ada di packaging ya. Iya, karena dia kan jalannya khusus di Kubernetes. Kalau kita nggak pakai Kubernetes, kan microservice kan nggak harus pakai Kubernetes kan. Kalau kita pakai server fisik misalnya, ya nggak bisa gitu, nggak bisa pakai Istio.